Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sastra. Saya Budi Wasasi dari SDN Pelumpang 3. Perkenankan saya mereview sebuah buku yang berjudul Epitaf Rindu Sehimpun Puisi, karya Eva Septiana Rahayu. Buku ini dicetak oleh Pustaka Media Guru pada November 2019. Ada 13 puisi panjang dan 102 puisi pola tuang teras. Mungkin para sahabat ada yang belum tahu apa itu pola tuang teras. Puisi pola tuang teras adalah puisi yang terdiri dari 5 baris dari kata teras, T-E-R-A-S, dan setiap baris maksimal terdiri dari 5 kata. Sahabat terkasih, ketika saya membaca buku karangan Eva Septiana Rahayu yang tinggal di Kecamatan Grabagan ini, saya sangat tertarik. Kemenarikan dari buku ini adalah tema besar yang diusung oleh penulis, yaitu tentang rindu. Rindu selalu indah untuk dilarikan dalam kata dan bahasa. Di tangan Eva Septiana Rahayu, tema rindu ini dialirkan melalui aliran-aliran tema yang bernuansa religius, sejarah, budaya, cinta kasih, dan kesenjangan-kesenjangan. Puisi religius yang saya sangat suka adalah yang berjudul Pijar Lintang Kemukus dari Timur. Sepenggal puisinya berbunyi begini: ingin tetap kuendapkan puisi, walau padi gagal tumbuh, dan lagu rindu padamu menyembilu. Ada sebentuk rindu, kekhidmatan rindu pada Sang Pencipta yang dirasakan oleh seorang Eva Septiana Rahayu. Dan puisi ini kemudian mengingatkan saya pada puisi karya Khairil Anwar yang berjudul Doa. Bagaimana kita dalam keadaan apapun selalu ada penghambaan yang sangat kepada Yang Maha Kuasa. Kemudian salah satu puisi sejarah sendu, karena dalam puisi tersebut ada kecamuk rasa dari penulis itu, bagaimana dia menjelaskan tentang peristiwa kelam yang dialami oleh masyarakat Tuban. Puisi itu berjudul Jalan Daendels. Kalau Pramudia Anantatur punya buku yang berjudul Jalan Raya Pos Jalan Daendels, maka kita wajib bangga punya sastrawati yang mampu menulis tentang genosida kemanusiaan yang mengerikan, tentang pembangunan jalan 1000 km itu. Dan di bait terakhir pada puisi Jalan Daendels, penulis memberikan cuitan. Kita masih sibuk membagi jatah sebutan pahlawan. Sanggupkah menganyam pengorbanan tanpa pamrih? Hari ini, langit kota Tuban telah membiru. Sanggupkah kita menganyam teladan masa lalu? Ini adalah sebentuk tantangan untuk kita, bahwa zaman dulu masyarakat berkorban tanpa pamrih, dan apa yang terjadi sekarang, banyak orang yang suka disebut sebagai pahlawan, padahal pahlawan itu adalah berkorban tanpa pamrih, tanpa harus berkoar-koar. Ada daya pikat dalam buku Epitaf Rindu Sehimpun Puisi ini, yaitu tentang
puisi yang bernuansa sejarah, yaitu tentang Kwan Sing Pyo. Kita ketahui betapa bangganya Tuban mempunyai ikon sebagai spirit harmoni yang tumbuh. Di sini ada etnis Tionghoa yang diaksarakan dengan kata hiyo. Hiyo itu adalah dupa Cina. Nyala 3 batang hiyo merah di tengah dada, menghantarkan doa. Asapnya membumbung tinggi, menggapai jalan suci. Alangkah indahnya kebersamaan itu. Dan diketahui bahwa banyak kajian tentang Kwan Sing Pyo. Kwan Sing Pyo adalah satu-satunya kelenteng yang ada di Asia Tenggara dan satu-satunya yang menghadap ke laut. Betapa indahnya. Dan di gapura depan ada patung kepiting raksasa. Ada patung kepiting raksasa yang itu begitu elok dan banyak dikunjungi oleh orang dari manca negara. Ketertarikan saya pada puisi Bu Eva, saya memanggilnya Bu Eva, perempuan yang bersuara lembut, dan ini terlukis pada kata-kata yang beliau gunakan. Diksi yang beliau gunakan adalah diksi-diksi yang romantis. Kalau bisa romantis, kenapa enggak? Ini adalah sisi humanis dari seorang Eva Septiana Rahayu. Ada kata ngungun. Setahu saya, ngungun itu adalah tembung Jawa. Ngungun artinya adalah terkejut, dan itu begitu banyak disebut di sini. Kemudian dalam rima-rimanya Bu Eva juga menggunakan rima yang menurut saya seperti sebuah orkestra. Bukan rima-rima yang AAAA, ABAB dan sebagainya, tapi rima yang benar-benar rima seorang Eva. Sahabat terkasih, ketika kita membaca buku ini, mengapa? Di buku ini diberi judul Epitaf Rindu Sehimpun Puisi. Ternyata di dalamnya ada sebuah puisi yang bercerita tentang cinta kasih kepada seorang ibu. Dan itu beliau tulis dengan sangat halus. Kalau boleh saya baca. Epitaf Rindu. Pagi ini kabut turun menyimpan muram. Selepas hujan lebat semalam, kususuri jalan kenangan berliku di antara hutan jati dan tambang batu kapur. Sunyi memantulkan suaraku. Betapa indahnya sunyi memantulkan suaraku. Saya teringat karena beliau rumahnya ada di Gerabakan dan sering melewati tambang-tambang batu kapur. Kemudian ada bait yang seperti ini. Ku seru namamu ibu, selalu kesebut dalam setiap sujud. Entah kemana lagi arahku tuju. Telah karam semua harap. Rindu padamu nyaris tak terdengar. Betapa ini adalah monumen yang sangat berarti dari seorang anak kepada ibunya. Ketika ibunya sudah meninggal, tidak ada kebaikan lagi selain mendoakan. Dan itu beliau tata dengan sangat apik dalam Epitaf Rindu. Dan masih ada 48 kata rindu yang ada pada buku ini. Rindu selalu indah dilarikan dalam kata. Ada daya pikat lain yang menurut saya ini adalah pikiran-pikiran besar dari seorang Eva Septiana Rahayu. Ketika membaca buku ini,
ada pesan-pesan kebaikan yang ingin beliau munculkan. Satu contohnya adalah tentang pengasuhan rindu. Bagaimana mengasuh rindu itu? Kemudian bagaimana melupakan luka? Kita pernah baca, mungkin penjenengan semua pernah baca Psikologi Raos yang dikarang oleh Ki Suryo Mentaram. Bagaimana beliau dalam Psikologi Raos itu menata rasa, karena rasa sebenarnya adalah yang paling utama. Dan Bu Eva dalam buku ini begitu sangat piawai, bahasanya tidak menggelegar, tapi begitu syahdu dan mengena, bermakna dalam setiap diksi yang beliau tulis. Kemudian tentang pengasuhan rindu pada siapapun ternyata bisa diasuh. Ada pengasuhan yang sebaiknya dilakukan oleh setiap dari kita. Bagaimana mengasuh rindu kepada kota tercinta, tanah kelahiran, kepada anak kita, kepada murid kita, kepada teman-teman kita. Kemudian yang saya perlu ingatkan bahwa dalam membaca puisi ini, saya seperti menikmati gesekan biola. Gesekan biola itu tidak bisa terlalu ditekan dan tidak bisa terlalu dilepas. Itulah Eva. Dan dalam biola itu saya menemukan bahwa pesan besarnya adalah jadilah orang yang sederhana dalam kehidupan, tapi mampu menciptakan inovasi dan kreasi yang dapat menginspirasi orang lain. Dan itu ada semua pada buku Epitaf Rindu Sehimpun Puisi. Demikian yang bisa saya review dari buku Epitaf Rindu karangan Eva Septiana Rahayu. Besar harapan saya agar Bu Eva terus mampu menulis dan menjadi panutan kita dari penulis-penulis muda dan menjadi Sri Kandi Sastra di Tuban. Semoga ini diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Terima kasih Bu Eva. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sastra. Ida menembus sudah cahaya, udara tebal kabut, kaca hitam lumut.